Fihil amin wa yuktamanul khanu wa yuktamanul khaun wa yashhadul mar'u wa lam yustashhad wa yahlifu wa illam yustakhlaf wa yakunu as'adun nasi bidunya lukangabna lukangi la yu'minu billahi wa rasulihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, akan datang suatu zaman kepada manusia. Di zaman itu orang perkataannya benar disalahkan, orang perkataannya salah dibenarkan. Orang yang hatinya benar lurus disalahkan, orang yang hatinya bengis dibenarkan. Dan akan datang suatu zaman di mana zaman itu orang tanpa dimintai penyaksiannya menjadi saksi, orang tidak dimintai sumpahnya menjadi orang itu sumpah. Dan di zaman akhir akan terjadi orang mencari dunia, harta benda, duit dengan mudahnya karena dia adalah orang yang suka bohong dan hati yang bengis. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah dan Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan itu hadisnya baginda Rasulullah SAW kami cermati, kami renungkan. Oh iya, sekarang sudah mulai muncul banyak sekali orang yang menggaungkan kebohongan di mana-mana. Banyak sekali yang mengikuti. Tapi orang yang tawadu, orang yang arif, orang yang wirai, banyak sekali yang menjauh. Inilah zaman akhir. Maka dari itu kami mengajak kepada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, jangan sampai dunia ini dikelun atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya kemungkaran di muka bumi ini. Dari mereka oknum-oknum Habib mengatakan kebohongan mereka, diantaranya dari oknum Habib mengatakan leluhurnya bahwa dalam satu malam mereka bisa mi'raj 70 kali. Ini adalah bohong. Tapi banyak sekali dulu yang mengikuti. Tapi alhamdulillah adanya pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, sekarang alhamdulillah sudah sangat pudar. Tinggal nunggu waktunya. Padahal baginda Rasulullah SAW umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul, satu kali Isra dan Mi'raj. Dari klan Ba'alawi, oknum Habib ada yang berbohong mengatakan bahwa seorang Habib satu nafasan 70 ya latif, satu nafasan 70.000 ya latif, satu nafasan 70.000 tasbih. Ini adalah pembohongan kesesatan, menyesatkan akidah yang menyesatkan. Tapi karena mereka dulu menggaungkan dirinya dzurriyyah Rasulullah, dulu banyak sekali yang percaya. Tapi sekarang alhamdulillah banyak sekali yang sudah tidak percaya dan banyak sekali yang berontak, seperti saya pun berontak karena tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya yang mereka katakan. Mereka katakan adalah pembohongan, pendoktrinan kesesatan. Maka dari itu monggo para muhibbin pribumi, sadarlah kita, pakai otak nal pikiran kita yang cerdas dengan ilmiah, jangan sampai kita didoktrin kesesatan yang menjadi kerugian kita di dunia sampai di akhirat. Maka dari itu kami mengharapkan saudara-saudara kami seluruh Indonesia yang masih muhibbin, yang masih memuliakan, mengagungkan para Habib,
marilah kita sadar diri. Tidak ada apa-apanya, tidak ada berkah barokahnya. Karena apa? Maaf. Dari dulu kami mendengarkan, dari dulu kami pun menyaksikan perjalanannya, diantaranya ini oknum Habib. Kalau jualan tidak selayaknya harga umum, harganya lebih tinggi. Jualannya pun memaksa. Kita sadar diri muhibin, kita sadar diri. Ditambah kalau minta dengan cara halus sampai cara dengan kasar, sampai dia melaknat kalau tidak memberi. Ini apakah benar dan pantas dzurriyyah Rasulullah SAW yang kita tanyakan? Maka dari itu kami berbicara, monggolah sadar diri pribumi yang menjadi muhibin, monggolah sadar diri yang menjadi pengikut-pengikut Habib yang belum sadar. Kita kembali kepada ulama pribumi, kita kembali kepada kiai-kiai pribumi, kita kembali pada kiai-kiai ulama lingkungan daerah kita. Karena perjuangan para alimullah, para kiai-kiai kita semua sedikit besarnya tahu sareng atung dengan agama Islam, tahu caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya peringatan 22 Oktober Hari Santri Nasional, kami mengajak kepada muhibin pribumi, kita sadar diri, kita pakai akal pikiran yang cerdas, yang hati yang jernih. Jangan sampai kita taklid buta, kita percaya saja dengan omongan mereka dengan yang tidak berpedoman Quran dan hadis. Maka dari itu kami berbicara supaya kita semua senantiasa nderek hikmah kepada para alim, para ulama, para kiai-kiai Nusantara, para kiai-kiai pribumi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dengan adanya fenomena pernasaban palsu, alhamdulillahirabbil alamin, negara kita insya Allah terselamatkan. Yang pada awalnya ada oknum-oknum dari klan Yahudi, Indonesia sepertinya mau dibikin seperti Palestina. Tapi alhamdulillah para alim ulama, para kiai, para santri, warga masyarakat Indonesia cerdas, sehingga ada pembelokan sejarah. Kita sekarang tahu sejarah dibelokkan. Ada makam-makam palsu, kita tahu makam palsu. Ada makam-makam yang dipalsukan, dibalawikan, kita alhamdulillah warga masyarakat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami berbicara kepada siapa saja, barang siapa yang mau mengganggu-gugat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati, berhadapan dengan kami warga masyarakat Indonesia, berhadapan dengan kami PWI Laskar Sabilillah Sabang sampai Merauke. Kalau mereka Anda mau menjajah negeri pribumi tercinta kami, barang siapa yang mau merusak akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mau mengobok-obok organisasi Nahdlatul Ulama, yang mau mengobok-obok Islam Nusantara, maka berhadapan dengan kami warga masyarakat Indonesia, berhadapan dengan umat Islam Indonesia, berhadapan dengan kami PWI Laskar Sabilillah dari Sabang sampai Merauke. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu kembali kami benar-benar mengajak kepada pribumi, jangan sampai kita teruskan mahabbah buta, taklid buta. Dan kami pun tidak benci kepada para habaib,
tapi kami tidak suka dengan perilaku-perilaku penyesatan, perilaku-perilaku pengabur sejarah, perilaku-perilaku pembuatan makom-makom palsu. Maka dari itu benar, kami tidak membenci Anda sebagai klan Balawi atau Habib, tapi kami tidak setuju dan tidak rela kalau Anda keturunan dari Yaman imirkan ke Indonesia, kok pola tingkahnya mau membuat yang tidak damai di Indonesia. Maka kami Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia siap membenteng dan siap menghadapi Anda kalau mau membuat ricuh di negeri kami. Maka dari itu kami Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, alhamdulillah tanggal 20 Oktober panjenenganipun Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran sudah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu kami pengurus dan anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Banjarnegara selamat dilantik dan mengucapkan selamat dilantik Bapak Prabowo dan Bapak Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang amanah, yang arif, dan bisa melindungi warga masyarakat Indonesia. Kami pengurus dan anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banjarnegara. Maka dengan itu terlantiknya Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Wakil Presiden Gibran, kami minta doa restunya dan kami minta dukungannya. PWI Laskar Sabilillah Indonesia mudah-mudahan berguna bagi nusa, bangsa dan agama, ikut serta membangun Indonesia. Mudah-mudahan dengan dukungan doa restunya Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru dilantik tanggal 20 Oktober, mudah-mudahan bisa bersinergi dengan PWI Laskar Sabilillah Sabang sampai Merauke. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan kami dari PWI Laskar Sabilillah. Saudara-saudaraku, teman-temanku, di mana saja Anda berada, maka dari itu kami berbicara bukan karena kebencian kami, tapi kami ikut serta andil meluruskan sejarah, meluruskan akidah-akidah yang mereka belokkan, yang mereka sesatkan. Mudah-mudahan sedikit dari perkataan kami ada kebaikannya dan ada kemahamannya, mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mulai awal sampai akhir banyak sekali perkataan kami yang salah, kurang pas dan menyinggung kepada Anda semua. Atas nama pribadi dunia akhirat kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.